Hari ini Gede akan kasih lihat renovasi rumah KPR yang awalnya berdesain standar dengan sistem open space menjadi rumah yang lebih memiliki privasi namun desainnya masih bisa tetap keren seperti ini. Video kali ini akan sangat cocok untuk kamu yang kurang suka dengan penataan rumah yang terbuka ya. Pada desain awalnya, rumah ini memiliki 2 kamar di bagian sisi kanan dan juga ada area ruangan keluarga yang berdampingan langsung dengan ruangan makan di bagian sisi kirinya. Yang akan Gede lakukan pada proses renovasinya adalah Gede akan pindahkan ruangan keluarga ke bagian kamar tidur yang di depan. Lalu, area ruangan makannya akan Gede pindahkan ke kamar tidur yang di belakang sekaligus nanti menjadi area dapurnya. Kemudian untuk area ruangan utamanya akan Gede perbesar sampai ke belakang dan Gede bagi menjadi 3 ruangan, yaitu 2 buah kamar tidur di belakang dan ruangan tamu di bagian depan. Dan denahnya setelah renovasi kira-kira akan jadi seperti ini nih. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana rumahnya masih bisa tetap nyaman namun memiliki privasi yang lebih tinggi untuk penghuni rumah. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah renovasi total rumah KPR di atas lahan 6 dikali 12 meter ya. Rumah KPR yang akan kita lihat hari ini, Gede asumsikan sudah dihuni oleh penghuninya lebih dari 5 tahun. Mereka merasakan kebutuhan untuk melakukan perubahan di bagian dalam rumahnya, mengingat desainnya yang masih standar dan menginginkan privasi yang lebih tinggi. Makanya pada video kali ini, bagian tampak depannya bisa diubah lebih banyak karena usia rumah yang sudah lebih dari 5 tahun. Dan setelah Gede dandanin, kira-kira bagian depan rumahnya akan jadi seperti ini nih. Nah, ini adalah tampak depan rumahnya yang baru yang sudah Gede berikan beberapa sentuhan di beberapa titik. Ayo, agenda sista ada yang udah sadar belum bagian mana aja nih yang udah Gede ubah? Yuk langsung aja Gede kasih tahu ya. Perubahan pertama ada di bagian atap dak di atas terasnya. Atap daknya ini sengaja Gede cover dan dibuat lebih terlihat tebal supaya rumah ini kelihatan lebih gagah dan kokoh dari bagian tampak depannya. Tuh, jadi kelihatan lebih keren kan kak? Kemudian di sekeliling jendela di bagian kanan tampak depannya, Gede tambahkan topian beton yang dipadukan dengan panel WPC sebagai aksen warna kayu di bagian tampak depan rumahnya ini. Kalau berlanjut lagi ke bagian halaman depannya yang terbagi menjadi 2 bagian, area karpotnya ini biasanya kan selalu diperbesar ya. Di video ini juga area karpotnya sudah diperbesar lebarnya 1 meter ke arah samping, di mana ukurannya menjadi 4 dikali 4 meter. Untuk area karpotnya tidak masalah kalau mau diperbesar, hanya saja untuk menutup lantainya gunakanlah paving block ya. Supaya kalau ketika hujan datang, air masih bisa teresap ke bagian dalam tanah di sekitaran halaman rumahmu. Nah, setelah tadi kita lihat area karpotnya, kalau kita pindah ke bagian sisi depan kiri rumah, akan ada area taman berukuran 2 meter dikali 3,25 meter. Di bagian dinding tamannya, Gede berikan pasangan batu andesit, batu yang sama yang ada di finishing dinding utama rumahnya tuh. Kemudian dari arah taman yang di depan, sesaat sebelum kita masuk ke bagian dalam rumah, kita akan disambut di satu buah area teras berukuran 3 meter dikali 1,75 meter. Ukuran teras ini masih sama dengan bawaan developernya ya. Nah sekarang kita masuk yuk. Gede mau kasih lihat apa aja yang udah Gede ubah di bagian dalam rumahnya ini. Yang sedang agenda sista lihat ini adalah tampilan dalam awal rumahnya ya, sebelum direnovasi. Sesaat kita masuk, kita diterima di satu buah ruangan besar berukuran 3 dikali 4,5 meter, di mana di dalamnya terbagi menjadi 2 bagian dengan ruangan keluarga di depan dan ruangan makan tepat di belakangnya. Kalau agenda kita lihat juga, itu ada satu buah pintu yang menuju ke sisa lahan di bagian belakang rumah kali ini ya. Nah, kalau kita bergerak lagi ke bagian tengah rumah dan berbelok ke kiri, di bagian sisi kanan rumah ini, di bagian belakang kanan, itu adalah pintu menuju ke kamar tidur anaknya. Sementara di belakang meja TV akan ada pintu lagi menuju kamar tidur yang di depan, di mana di antara kedua kamar tidur ini akan ada pintu menuju ke area kamar mandinya. Ini adalah desain standar rumah KPR ya. Nah, yang akan Gede lakukan pada proses renovasi hari ini adalah menjebol dinding yang berada di belakang meja TV untuk memindahkan area ruangan keluarganya ke sana dan menyatukan dengan area ruangan utamanya ini ya. Kemudian untuk kamar tidur yang di bagian belakang akan Gede gunakan menjadi ruangan makan dan dapur yang baru. Sehingga nanti ruangan dapur dan ruangan makannya tersembunyi di bagian belakang kanan rumahnya ini.
Kemudian dinding yang berada di belakang ruangan utama akan Gede jebol untuk memperbesar ruangan utama ini terus sampai ke belakang rumah. Lalu ruangan utamanya akan Gede bagi menjadi 3 ruangan dengan 2 buah kamar tidur di belakang dan sebuah area ruangan tamu yang baru di bagian paling depan. Nah sekarang Gede akan tunjukkan bagian interior rumahnya setelah Gede renovasi, hasilnya akan jadi seperti ini ya. Nah ini nih tampilan interior rumahnya yang baru ya. Sekarang ruangan utamanya Gede buat melebar ke bagian sisi kanan rumah, yang mana kalau Aganda lihat di bagian kiri kamera, ini adalah ruangan yang tadinya kamar tidur yang sudah Gede alih fungsikan sekarang menjadi area ruangan keluarga yang baru nih. Di bagian depan rumah sekarang terbagi menjadi 2 bagian dengan ruangan keluarga di sisi kanan yang berdampingan dengan 1 buah ruangan tamu yang baru di bagian sisi kirinya. Nah sekarang kita akan lihat satu-satu ruangannya. Kita mulai dari area ruangan tamunya ini. Untuk area ruangan tamu yang baru ini dibuat dengan total ukuran 3 x 2 meter. Area ruangan tamu ini Gede letakkan tepat di belakang area teras dan dipisahkan dengan sebuah pintu geser kaca, sehingga kalau kamu butuh ruangan besar di rumah untuk mengadakan acara, pintu kacanya bisa kamu geser full sehingga kedua ruangan ini bisa kamu jadikan satu. Kemudian jika dirasa kedua ruangan ini belum cukup menciptakan ruangan yang lebih besar, kamu bisa satukan lagi area teras yang berada di bagian depan, area ruangan tamu yang ada di belakangnya, dengan tambahan 1 ruangan lagi yaitu area ruangan keluarga yang berada tepat di bagian sisi depan kanan rumahnya ini. Untuk area ruangan keluarganya sendiri ini Gede buat dengan total ukuran 3 meter x 3 meter, dimana di bagian dindingnya Gede kombinasikan pasangan wallpaper dan juga cermin 5 mili untuk membuat ruangan keluarga ini terasa lebih luas lagi. Diharapkan dengan kombinasi 3 ruangan di bagian depan rumah ini, kamu jadi punya ruangan berkumpul yang ideal untuk bersantai dengan keluarga ataupun teman di bagian depan rumahnya tanpa harus mengganggu privasi ruangan yang lain. Mengganggu privasi? Maksudnya bagaimana sih Kak Gede? Nah, Gede akan coba jelaskan sebentar ya. Kalau Aganda Sista masih ingat, ruangan utamanya sebelum direnovasi berbatasan langsung dengan ruangan makan dan pintu ke kamar-kamar tidur. Pada desain yang baru ini, pintu-pintu kamar tidur ada di bagian samping dari koridor, terpisah dari ruangan utamanya. Area dapurnya juga tidak terlihat dari bagian depan rumah, sehingga privasi ketiga ruangan ini lebih terjaga. Dan kalau mau lebih mantap lagi, kalian bisa tambahkan 1 buah pintu kaca pemisah seperti ini yang disertai dengan gorden, supaya makin membuat privasi ruangan-ruangan lain yang ada di belakang rumah lebih terjaga. Tapi menurutmu masih perlu nggak sih dikasih pintu kaca lagi? Atau lebih baik dibiarkan terbuka seperti ini aja agar nggak terlalu tertutup? Coba komen di bawah ya. Berlanjut kemudian kita akan melihat area kamar mandinya yang dibuat dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter. Baik ukuran maupun posisinya masih sama ya, sesuai bawaan developer. Berlanjut kemudian, tepat di bagian seberang dari area kamar mandinya akan ada pintu menuju ke kamar tidur utamanya ini. Area kamar tidur utama ini dibuat dari pengembangan ruangan utama yang diperbesar menuju ke bagian belakang rumahnya. Kamar tidur utama ini dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah ke bagian taman yang ada di belakangnya tuh. Area taman samping ini merupakan pengembangan sisa lahan yang ada di bagian belakang rumahnya ini ya. Nah sekarang dari arah kamar tidur utamanya, kita kembali dulu ke bagian koridor. Karena Gede mau ajak Aganda Sista untuk melihat area dapur dan ruangan makannya yang istimewa ini. Dilengkapi dengan 1 buah bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman di belakang, ini adalah area dapur dan ruangan makan yang baru. Area dapur dan ruangan makannya Gede buat dengan total ukuran 3 meter x 2,5 meter, di mana di posisinya yang baru ini selain memiliki privasi yang lebih terjaga, juga memiliki pandangan langsung ke bagian taman yang ada di belakangnya. Area taman ini Gede buat dengan total ukuran 3 meter x 1 meter, yang selain membuat suasana di bagian dapur dan ruangan makannya lebih asri, juga membuatnya terasa lebih luas. Kalian suka nggak dengan desain ruangan makan dan dapurnya? Kalau suka, Gede minta tolong bantu like videonya ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, berlanjut kemudian, tepat di bagian samping dari area ruangan makan di bagian paling belakang kiri rumah, ini adalah area kamar tidur yang kedua. Untuk area kamar tidur yang kedua, ini dibuat dengan total ukuran 2,25 x 2,5 meter.
Kamar tidur yang kedua ini dilengkapi dengan sebuah bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman yang ada di sampingnya tuh. Wah kaget deh, ide renovasi rumah KPR 6x12-nya ini sih oke, cuma terlalu banyak yang diubah ya. Untuk kamu yang berpikir seperti itu, kamu klik aja 2 gambar-gambar ini ya. Nanti akan langsung dibawa ke video renovasi rumah 6x12 yang lebih simple namun masih bisa tetap keren. Mohon maaf, jadi pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye!